oleh Pak Kiai Jamaluddin Amin dan Pak Prof. Irwan Akib menindaklanjuti dengan mendirikan PUT, Pendidikan Ulama Tarji, yang cikal bakalnya itu sebenarnya mulai dari tahun 92, itu bernama Program Kader Tarji, bertempat di Mahat Albir. Ada beberapa alumninya tapi tidak berlanjut. 2023 Pak Dekan FAI almarhum Pak Dr. Burhanuddin menggagas lagi. Ini Pak Kiai Jamaluddin Amin dan Pak Rektor. Sistem penerimaan mahasiswa baru, kuota maba 20 orang per angkatan. Tapi ketika saya masuk 2017, Pak Prof. Ambo, Ketua Wilayah waktu itu, jangan dibatasi dalam, terima saja. Berapa yang mendaftar? Pak Irwan menjawabnya bismillah. Alhamdulillah di angkatan yang semester 6 sekarang. Mana Pak Baso? Sabar ya. Itu 30 berapa? 36. Tapi itu pun ada yang tidak lulus, memang kita seleksi. Yang tidak lulus itu memang baca Qurannya berlepotan. Pak Direktur kita selalu menekankan alumni pesantren 6 tahun minimal tamat aliyah. Kalau kirim SMK memang agak repot kita. Tapi ada juga kasus SMK tapi hafalannya bagus. Jadi kita terima juga karena belum lulus tes. Untuk mendapatkan 20 kuota itu kita buat surat permintaan ke PDN. Jadi mahasiswa PUT ini sebenarnya mahasiswa utusan. Dalam perkembangannya tidak semua, ada yang mandiri. Dalam beberapa kasus sampai harus mandiri, tapi itu nanti di slide yang lain. Promosi dan sosialisasi PMB, alhamdulillah tahun ini kita masih COVID sehingga promosinya semuanya lewat online. Sekarang pendaftar mana yang mendaftar di link sudah 12 orang. Yang konfirmasi di sana sudah lebih dari 20 orang. Insyaallah pendaftaran kita buka sampai tanggal 30 Juni ya, 30 Juni, tesnya tanggal 5 Juli. Tesnya itu wawancara penguatan komitmen dan juga tes tertulis pengetahuan. Yang dinyatakan lulus diberikan SK Rektor tentang penetapan maba PUT sekaligus penerima beasiswa tahun berjalan. Jadi berapapun yang lulus di tes PUT itu akan diberi beasiswa penuh BPP dan SPP oleh rektor. Kemudian pemilihan prodi. Setelah dia lulus baru ditentukan prodinya. Kalau 2 tahun terakhir ini pemilihan prodi penentuannya ditetapkan melalui rapat pimpinan PUT menopang prodi di FAI yang kurang mahasiswanya. Tahun kemarin BKPI ya itu baru dibuka sehingga kita plot satu kelas ke BKPI. Tahun ini juga baru 2 pendaftarnya. Kemarin dapat kabar dari Ustaz Abbas, BKPI baru 2 pendaftarnya. Jadi kira-kira nanti Pak Direktur akan memutuskan kita menopang ke BKPI karena ini juga masa depan secara formal lumayan dibutuhkan. Tapi Pak Kiai Jamal dari dulu jangan mengorientasikan kita ke situ. Jangan arahkan anak PUT ke pekerjaan formal. Dia punya ilmu akan dibutuhkan oleh segenap alam raya, begitu kata Pak Kiai. Kemudian pemilihan prodi berikut orientasi akademik dan tindak lanjut. Di orientasi akademik ini kita perkenalkan visi misi, kemudian mata kuliah. Tindak lanjutnya itu yang dimaksud adalah pengurusan KRS secara secara kolektif diurus oleh kakak-kakak seniornya. Dan tindak lanjut yang lain pengkaderan dan orkam dasar. DAD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berlanjut ke pengkaderan profesinya Ikatan Mahasiswa Tarji Muhammadiyah. Lanjut. Ya, kita masuk ke
kurikulum dan perkuliahannya. Mata kuliah hasil workshop tahun 2018 sebanyak 25 mata kuliah dengan 74 SKS. Mata kuliah ini hasil workshop yang merujuk kepada kurikulum PUTM Jogja. Kemudian Pak Prof. Ambo waktu itu kita undang sebagai narasumber, memberi masukan, akhirnya kita finish di 25 mata kuliah. Tapi itu mata kuliah khusus PUT, di luar mata kuliah prodi. Jadi bisa dibayangkan sudah PUT saja sudah 74 SKS. Bagaimana dengan 145 SKS S1-nya? Belum lagi pembinaan terpadu di Asmadina. Jadi memang mereka ini betul-betul mujahid. Bekalnya hanya satu, syukur dan sabar. Bersyukur dengan fasilitas yang ada dan bersabar dengan dinamika yang ada. Masa kuliah 8 semester. Ini ditetapkan mengingat angkatan sebelum-sebelumnya itu ada yang sudah semester berapa itu? Belum selesai-selesai. Jadi rektor juga harus menanggung terus beasiswanya. Kalau ini kita mulai tertibkan, 8 semester sudah harus selesai. Bila tidak selesai PUT-nya, apalagi S1-nya, maka sudah ada konsekuensinya. Untuk melanjutkan prodi S1-nya harus mandiri, sudah harus bayar sendiri, mengontrak sendiri dan seterusnya. Ya tetap ada toleransi. Cuma kita tekankan untuk 8 semester selesai. Perkuliahan mandiri untuk mata kuliah PUT dan bahasa Arab. Ini bahasa Arab dulunya kuliah gabung di Mahat Albir. Kita sebutnya program 3 in 1. PUT, Albir dan FAI. Perjalanan Mahat Albir melakukan evaluasi. Ternyata karena padat sekali mahasiswa kita ini belajar, sehingga beberapa yang tidak bisa lanjut ke kelas berikutnya untuk kelas bahasa Arab. Sehingga Pak Ustadz Lukman dalam satu rapat koordinasi di tempat ini, beliau mengatakan sudah PUT kelas mandiri bahasa Arab. Dan itu sudah berjalan 1 tahun, alhamdulillah. Perkuliahan bersama untuk mata kuliah prodi. Nah, prodi yang sudah diisi PUT ini PAI, PBA, BKPI, 3 ya, Ahwal Sasya, minus KPI dengan minus KPI dengan Hekis. Masih ada 2 prodi yang belum kita support karena 2 prodi ini mahasiswanya selalu berlimpah. Jadi ada pertimbangan di situ, kualitas dan kuantitas. Karena semua menuju akreditasi A, jadi kalau kurang tentu menjadi masalah juga. Dan alhamdulillah mereka ini samina wa ta'na. Mereka juga mau memberi kontribusi untuk akreditasi. Lanjut, tata kelola akademik PUT berdasarkan visi dan misi serta standar tata kelola PUT Universitas Makassar. Ini juga hasil workshop tahun 2018. Visi kita itu menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, menyiapkan kader ulama yang intelek dan intelektual yang ulama. Jadi kader ulama yang intelek dan intelektual yang ulama. Dari visi itulah kemudian kita rumuskan standar tata kelolanya. Ada 10 standar tata kelola. Yang pertama SKM-nya, standar kompetensi lulusan. Ada 3 di sini, standar imaniyah dan ilmiah. Jadi harus mantap secara imaniyah, kemudian mantap ilmiahnya, ilmunya. Yang kedua standar akhlakiyah, sikap. Jadi mereka ini benar-benar kita bina melalui beberapa program khusus yang membentuk karakternya. Kita sebutnya program The 9 Golden Habits. 9 kebiasaan emas. Kemudian standar yang ketiga adalah standar muamalahnya, muamalah duniawiyah.
Kemudian standar isi, standar proses dan seterusnya saya kira tidak menggarami lautan. Pak Rektor pasti paham betul ini. Lanjut. Ya, pembinaan terpadu nanti ini di spesifik penjelasannya oleh Pak Kiai Abbas. Terpadu berbasis home base karena berada di Rusunawa A dan B yang sekarang kita tempati ini. Terpadu berbasis keilmuan dan keahlian. Ada tahfizul Quran, ada ketarjihan, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian terpadu berbasis karakter. Naik slide-nya. Ya, terpadu berbasis karakter ini saya maksud tadi the 9 golden habits, mulai dari kebiasaan sholat berjamaah tepat waktu. Makanya tadi agak gelisah mereka ketika kita berunding. Karena sudah tertanam kebiasaan itu. Termasuk kebiasaan puasa Senin Kamis. Tadi saya menyuguhkan kue ke sana, geleng-geleng kepala, baru saya ingat, oh mereka puasa. Saya musafir deh. Kemudian olahraga, seni bela diri dan memanah. Karena tadi ada gambar-gambarnya. Seni bela dirinya tapak suci, putra putri. Di belakang sini tempatnya termasuk lapangan tembaknya. Lanjut. Ya, sumber biaya dan tata kelola. Sumber biaya dan keuangan terpusat. Ya, tata kelolanya terpusat maksudnya. Pertama, beasiswa dalam bentuk BPP dan SPP dari Unismu Makassar. Jadi, alhamdulillah Unismu mau berkorban untuk menghadirkan generasi yang diharapkan. Pembayaran konsumsi dan laundry dari PDM dan orang tua wali. Jadi komitmennya dari awal memang PDM mengutus kemudian menanggung biaya hidupnya plus biaya praktikum dan lain-lain. Cuma ini ada kasusnya, Pak Rektor, Ketua BPH. PDM yang tidak punya perguruan tinggi dan tidak punya amal usaha yang mumpuni itu rata-rata mandek. Kemarin kami rapat koordinasi dengan perwakilan angkatan. Untuk saat sekarang ini sudah semuanya mandiri. Ini sekaligus laporan untuk Pak Direktur. Semuanya sudah mandiri, bukan lagi berharap dari PDM. Malah ada kasus PDM, tidak usah disebut PDM-nya, itu sampai harus berdebat dengan bendahara umum dan dimarahi oleh ketua dan sekretaris PDM. Kenapa kau melapor? Yang diutus ini sekretaris PDI, sekretaris umum PDI PM di daerahnya. Jadi ya agak cerewet sedikit. Tapi betul data memberi informasi menjadi data kami bahwa memang harus ada solusi lain, harus ada alternatif untuk urusan ini. Kalau yang pindah ke sini waktu masih di sana bayar 200.000, oh bukan, sampai di sini dibayar 200.000. Kemudian ada yang 300, ada yang 200 dan 300. Padahal harusnya biaya hidup di sini 775.000 per bulan. Jadi 775.000 per bulan itu kemudian disubsidi oleh kedokteran 450. Kemudian disubsidi juga sarana prasarana asrama, listrik dan air. Lanjut. Oh ya, subsidi kedokteran sekarang ini putus. Ya. PDM juga putus, jadi lagi yatim mereka ini. Kita sementara berikhtiar mencari pos dari Lasismo dan juga PTM sesulsel. Bahwa ini program Muhammadiyah, program untuk Muhammadiyah, Unismu sudah menanggung 80%. Jadi 20%-nya dibagi-bagi ke PTM lain. Mudah-mudahan ini disetujui karena Prof. Irem memang sudah setuju, tinggal ke PWN. Pak Rektor saya kira pasti setuju karena beliau sekarang agak repot mengurus anggaran. Ketika Pak Irwan keuangan agak stabil, ketika beralih ke rektor yang baru ini memang kurang stabil karena pendapatannya memang tidak stabil. Kalau Pak Irwan 10 tahun saya dampingi 5.000 maba itu tidak pernah kurang. Ketika berganti periode sejak 2017 memang langsung anjlok.
Ini ada kadernya dulu. Biasanya pulang bawa sayur itu Pak Rektor. Biasanya beliau pulang bawa sayur. Itu kalau petani. Ya, kita lanjut Pak Ketua BPH. Gaji pimpinan, dosen, staf, dan biaya operasional dari universitas. Lanjut. Ada Prato. Kegiatan penunjang proses keulamaan ya, ini nanti Pak langsung saya serahkan ke Pak Dr. Abbas. Uraiannya latihan sidang tarji, daurah Al-Quran, daurah hadis. Seperti daurah hadis sebelumnya Ustaz ya. Kemudian Mubalik Hijrah, rihla dakwah, pengabdian, relawan bencana. Nah, ini tadi di slide show belum ada foto relawan bencana. Padahal anak-anak kita ini pernah ke Lombok waktu gempa tahun berapa itu. Kemudian lanjut Sulawesi Tengah, Palu. Kemudian lanjut Luwu Utara, lanjut Majene, Mamuju Majene Sulbar. Itu kenapa anak kita ini langsung diterjunkan? Karena MDMC wilayah setelah menghubungi saya bahwa hanya mahasiswa PUT yang standby di tempat. Jadi kalau bisa mereka yang kita berangkatkan. Ya alhamdulillah yang semester 8 sekarang ya, mereka yang banyak terlibat. Ya, pada kondisi tertentu beberapa dari jenis kegiatan tersebut dikonversi menjadi kegiatan akademik seperti magang, PPL, dan KKP atau KKN+. Jadi membantu akademiknya. Mereka lama di lapangan, kita konversi dan pihak prodi juga mau, alhamdulillah. Kita sudah bikin aturan tindak lanjutnya sehingga semuanya bisa berproses. Lanjut. Lembaga kemahasiswaan, ini IMM menjadi ortom wajib di Unismu, HW dan Tapak Suci pilihan karena masuk UKM. IMTM profesinya HMJ intrakampus, BEM intrakampus. Ada keterangannya? Coba dinaikkan. Hanya bisa menjadi pengurus IMM, IMTM, UKM dan intrakampus bila sudah mengikuti DAD dan DAM IMM. Ini demi kelanjutan proses kaderisasi dan menjaga stabilitas ideologi. Lanjut. Oh ya, mereka bisa berorganisasi kalau sudah semester 5. Benar ya? Semester 5. Sebelumnya itu karena sangat padat sehingga nanti dikhawatirkan mengganggu konsentrasi, jadi kita tidak izinkan. Dan itu sudah bertanda-tangan kontrak di awal masuk. Sehingga bisa kita kontrol. Penyelesaian dan distribusi alumni. Pertama, menyusun risalah. Jadi risalah yang kita berlakukan sekarang ini ada panduannya, itu berbentuk makalah, mengambil judul-judul kontemporer. Ya, semester 8 ini lumayan banyak hal-hal baru yang mereka angkat dan sementara mengerjakan risalahnya. Ujian atau munakasah risalah menjadi syarat mengikuti ujian skripsi. Saya koreksi, menjadi prasyarat mengikuti ujian skripsi. Jadi mereka tidak bisa tembus dan mendaftar ujian skripsi kalau belum selesai ujian risalah. Pengukuhan kiai muda Muhammadiyah menjadi prasyarat. Jadi syarat ini harusnya prasyarat mengikuti wisuda. Jadi sudah dikukuhkan baru bisa mengikuti wisuda sarjana. Wisuda sarjana dan penyerahan SK pengabdian kepada alumni PUT. Ini mengapa langsung diserahkan supaya mengangkat LED-nya fakultas prodi. Tidak ada rentang waktu menunggu. Begitu di wisuda hari itu juga memperoleh pekerjaan. Jadi masa tunggunya tidak ada. Dan itu saya lihat bobotnya agak tinggi di evaluasi diri, di borang akreditasi. Distribusi alumni ke Pontrenmu dan amal usaha Muhammadiyah lainnya. Permintaan selalu di luar kemampuan. Ya, karena alumni kita terbatas, yang minta belum kita penuhi semua. Ini datang lagi permintaan dari Gorontalo. Jadi bersiaplah Anda semua.
Lanjut. Ya, terakhir. Ini pepatah Arab ini, tapi saya tidak tulis bahasa Arabnya. Saudara sejati adalah yang jujur bicara padamu. Termasuk saudara dari Gorontalo. Kita berbicara apa adanya. Karena PUT Unisme juga sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Saya kira demikian dari saya. Nanti Ustaz Kiai Abbas melanjutkan hal-hal yang spesifik dengan pembinaan ketarjihan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang profesi keulamaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.